Hai semuanya, kembali lagi ya di channel YouTube saya Amiswiti. Kali ini aku bikin video vlog edukasi lagi ya, tapi kali ini bukan akuntansi. Aku mau ngejelasin perpajakan, dimana harus untuk memenuhi tugas juga dari dosen saya, yaitu harus membuat video vlog untuk menjawab soal ulangan tengah semester perpajakan. Dimana soal ini ada 4 bagian ya teman-teman. Ada bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Bagian A dan bagian C sudah saya kerjakan, soal dan jawabannya sudah saya simpan di description box. Jadi kalian langsung lihat aja ya. Kali ini aku mau ngejelasin bagian B dan bagian D. Oke, kita nggak usah nunggu lama-lama lagi karena kita nggak punya banyak waktu. Kalian juga pasti udah nggak sabar kan? Kita langsung ke bagian B nomor 1. Soalnya adalah sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Kita langsung ke jawabannya, yaitu jawabannya adalah tarif pajak progresif. Presentasinya, di mana presentasi tarifnya tuh semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Dan tarif pajak progresif ini juga dipecah kembali menjadi 3, teman-teman. Tarif progresif, yaitu tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin besar atau presentasi akan naik sebanding dengan dasar perkenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh WP individu, yaitu penghasilan karena pajak gaji sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%, dan yang lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, lebih dari 250 juta sampai 500 juta tarif pajaknya 25%, dan di atas 500 juta tarif pajaknya adalah 30%. Selanjutnya tarif pajak progresif tetap, yaitu progresif yang kenaikan presentasinya tetap. Yang terakhir adalah tarif progresif degresif, yaitu tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin menurun. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Nah teman-teman, untuk PTKP terbaru ini dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu tidak kawin atau yang disingkat TK. TK 0, yang maksudnya adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Dia harus membayar tarif PTKP sebesar 54 juta. Dan jika dia tidak kawin memiliki 1 tanggungan, 2 tanggungan, dan seterusnya, maka setiap 1 tanggungan itu harus ditambah 5 juta. Harus ditambah 4.500.000. Selanjutnya golongan kedua adalah golongan kawin yang disingkat K. K0 tanpa tanggungan harus membayar 58.500.000, dan jika dia memiliki tanggungan kawin 1 tanggungan harus ditambah 4.500.000 dan seterusnya. Golongan ketiga adalah kawin dengan penghasilan suami istri yang digabung. Kawin tanggungan 1 tanpa tanggungan lainnya adalah 112.500.000. Jika dia memiliki 1 tanggungan, 2 tanggungan, 3 tanggungan, setiap tanggungannya harus ditambah 4.500.000. Jadi dapat disimpulkan setiap bertambahnya tanggungan akan bertambah pula besar PTKP sebesar 4,5 juta. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk SPT masak, batas penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Kita masuk ke soal keempat, yaitu sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT masa, tahunan orang pribadi, dan badan. Jawabannya adalah 1 juta rupiah untuk SPT tahunan PPh WP badan, dan 100.000 rupiah untuk SPT tahunan WP orang pribadi, dan 500.000 rupiah untuk SPT tahunan PPh WP masa. Soal kelima,
Sebutkan batasan-batasan dalam membuat definisi perpajakan. Jadi maksudnya adalah definisi perpajakan ya teman-teman. Di sini jawaban saya adalah menurut Sommerfeld, R.M. Anderson, H.M. dan Brock-Horace. Pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari bagian D. Ini adalah bagian terakhir. Soalnya adalah, apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan intensif pajak di masa pandemi COVID-19? Saya mengambil dari sisi baik PPh pasal 25 dipotong 50%. Menurut saya ini menguntungkan bagi setiap orang yang menjalankan perusahaan. Mengapa? Karena jadi di PPh 25 itu kan angsuran tiap bulan yang dia stabil dari Januari sampai Desember ketika setelah pelaporan SPT tahunan. Dengan adanya potongan ini, maka misalnya Anda menjalankan perusahaan yang harusnya membayar 10 juta. Dengan adanya potongan ini, dengan adanya potongan dari PPh pasal 25 ini, maka Anda cukup membayar hanya sebesar 5 juta saja atau 50%-nya. Jadi nanti sampai Desember perusahaan Anda hanya cukup membayar 50%-nya saja. Ya, seperti itulah kurang lebih pasal PPh 25. Ini kebijakan untuk pelaku usaha yang bukan UMKM. Bahkan yang UMKM pun sudah mendapatkan intensif yang finalnya. Jadi menurut saya setuju dengan adanya intensif pajak ini, karena menurut saya menolong bagi para pelaku usaha. Teman-teman, kita sudah selesai membahas seluruh soal. Mohon maaf untuk kekurangannya dan koreksinya jika saya membuat kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kita